Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materinya yaitu rangkaian listrik, materi teorema Thevenin dan teorema Norton. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kalau kita kelompok dulu. Pertama, Siti Nurhalifa dengan MPM 2040302061. Dan yang kedua, Denri Samliling dengan MPM 2040302047. Dan saya sendiri, Muhammad Irul Kamal, dengan MPM 2040302038. Selanjutnya itu Bang Syafriansyah dengan MPM 1840302015. Yang terakhir yaitu Ndala Begi Anggrian dengan MPM 2040302069. Baik, langsung aja masuk ke materinya. Materi pertama yaitu teorema Thevenin akan dibawakan oleh saudari Siti Nurhalifa. Untuk saudari dipersilakan. Teori teorema Thevenin dan teorema Norton. Suatu rangkaian yang terhubung secara seri maupun paralel yang telah kita pelajari sebelumnya merupakan contoh rangkaian yang sederhana. Pada rangkaian sederhana yang mengkombinasikan tahanan-tahanan atau sumber-sumber yang seri atau paralel, dapat kita analisis dengan menggunakan prinsip pembagian arus dan tegangan sesuai hukum yang telah dipelajari, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dalam menyederhanakan analisis, pada rangkaian yang lebih sukar diperlukan suatu metode analisis yang lebih cocok dan mudah. Di antara metode-metode ini adalah superposisi, loop, mesh, knot voltage, teorema Thevenin, dan teorema Norton. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan materi menganalisis teorema Thevenin dan teorema Norton. Next. Yang pertama, teorema Thevenin. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekuivalennya. Seperti contoh gambar di bawah ini. Next. Pada gambar yang sebelumnya, dengan teorema substitusi kita dapat melihat rangkaian sirkuit B dapat diganti dengan sumber tegangan yang bernilai saat arus melewati sirkuit B pada dua terminal yang kita amati, yaitu terminal AB. Setelah kita dapatkan rangkaian substitusinya, maka dengan menggunakan teorema superposisi didapatkan bahwa 1. Ketika sumber tegangan V aktif atau bekerja, maka rangkaian pada sirkuit linear A tidak aktif, atau semua sumber bebasnya mati diganti tahanan dalamnya, sehingga didapatkan nilai resistansinya ekuivalennya. Next. 2. Ketika sirkuit linear A aktif atau bekerja, maka pada sumber tegangan bebas diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Dengan menggabungkan kedua keadaan tadi, teorema superposisi, maka didapatkan I sama dengan I1 ditambah ISC, I sama dengan min V per RTH.
tambah ISC. Persamaan satunya. Next. Pada saat terminal AB di open circuit atau OC, maka I yang mengalir sama dengan 0, I sama dengan 0, sehingga I sama dengan min V per RT tambah ISC, 0 sama dengan min VOC per RTH tambah ISC. VOC sama dengan ISC kali RTH, persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan dari persamaan 1 dan 2 didapatkan I sama dengan min V per RTH tambah ISC sama dengan IV per RTH ditambah ISC kali RTH per RTH sama dengan 1 per RTH kali I min V tambah ISC dikali RTH. I RTH sama dengan min V tambah VOC. V sama dengan VOC min I dikali RTH. Cara memperoleh resistansi penggantinya atau RTH adalah dengan mematikan atau menonaktifkan semua sumber bebas pada rangkaian linear A. Atau untuk sumber tegangan tahanan dalamnya sama dengan 0 atau rangkaian short circuit, dan untuk sumber arus tahanan dalamnya sama dengan tahingga atau rangkaian open circuit. Jika pada rangkaian tersebut terdapat sumber dependen atau sumber tak bebasnya, maka untuk memperoleh resistansi penggunanya, terlebih dahulu kita mencari arus hubung singkat atau ISC, sehingga nilai resistansi penggantinya atau RTH didapatkan dari nilai tegangan pada kedua terminal tersebut yang di open circuit dibagi dengan arus pada kedua terminal tersebut yang di short circuit. Next, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah materi menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin. Materi ini akan dibawakan oleh Saudara Dendri Samliling. Untuk Saudara Dendri, dipersilakan. Cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear dengan menggunakan teorema Thevenin. Yang pertama, kita lepaskan resistor beban, dan yang kedua, hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Tegangan ini disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin voltage. Yang ketiga, lepaskan sumber arus listriknya dan hubung singkatkan sumber tegangannya. Yang keempat, hitung atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi ini disebut dengan resistansi Thevenin atau Thevenin resistance. Yang kelima, gambaran baru berdasarkan pengukuran yang dilakukan tegangan rangkaian terbuka sebagai sumber dan resistansi Thevenin.
Pada pengukuran di rangka 4 sebagai resistor yang dihubungkan secara seri, hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan di langkah 1. Rangkaian ini sebagai rangkaian ekivalen deafening atau rangkaian rumit yang telah disederhanakan menjadi berdasarkan teorema Deafenin. Yang keenam, langkah yang terakhir adalah temukan arus listrik yang melalui resistor beban dengan menggunakan hukum Ohm. Ini rumusnya. IT sama dengan V TH dalam kurung RTH plus RL. Next. B. Teorema Norton. Pada teorema ini berlaku bahwa sebuah rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubungkan paralelkan dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuannya untuk menyederhanakan rangkaian, yaitu dengan membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekivalent. Ini contohnya. Ketika dihubungkan, kita lihat dari contoh gambarnya, sehingga menjadi I sama dengan min V per Rn plus I SC. Cara menghitung rangkaian linear dengan perhitungan teorema Norton. Berikutnya ada langkah untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear dengan menggunakan teorema Norton. Yang pertama, hubung singkat resistor beban. Yang kedua, hitung atau ukur arus pada rangkaian hubung singkat tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton atau N. Yang ketiga, buka arus sumber, hubung singkat tegangan sumber dan lepaskan resistor beban. Yang keempat, hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka. Resistansi ini dinamakan dengan resistansi Norton atau Rn. Yang kelima, gambarkan kembali dengan memasukkan nilai arus pada rangkaian yang dihubungkan singkat di kedua, rangkaian arus sumber dan resistansi pada rangkaian terbuka 5 secara paralel. Hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan pada langkah 3. Ini merupakan rangkaian yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Norton atau biasanya disebut dengan rangkaian ekivalen Norton. Yang keenam, carilah arus beban yang mengalir dan tegangan beban pada resistor beban berdasarkan aturan pembagi arus listrik. Current atau bisa disebut dengan current divider rule. Atau biasa juga dibilang I1 sama dengan IN bagi Rn bagi dalam kurung Rn plus R1 RI. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh soal teorema Thevenin. Untuk soalnya yang dibawakan oleh saudara Syafriansyah. Untuk Bang Syafriansyah, dipersilakan. Oke, contoh soal teorema Thevenin. Pertama, ini contoh soalnya ada dua, masing-masing dua, untuk Thevenin 2, untuk Norton 2. Yang pertama ini Thevenin, contoh soal pertama, yaitu tentukan nilai arus dengan teorema Thevenin. Di sini sudah ada gambar rangkaiannya, kita lihat. Di situ ada sumber arusnya, ada 5 volt, dan ada sumber tegangannya 5 volt, arusnya ada 6 ampere. Untuk resistor, ada resistor 1, resistor 2, resistor 3. Untuk resistor 1 itu adalah 4 ohm, untuk resistor 2 ada 8 ohm, dan yang ketiga adalah 4 ohm. Nah, untuk jawabannya ini, tentukan titik A, B pada R, di mana parameter I yang dinyatakan. Hitung tegangan di titik A, B pada saat terbuka. Nah, untuk yang resistor pertama ini, kita ibaratkan kalau tidak salah itu di apa yang sudah dijelaskan tadi, itu di short circuitkan. Next. Nah, jadi VAB VAB sama dengan tegangan OC sama dengan minus 5. 4 kali 6 sama dengan minus 5 ditambah 24 sama dengan 19 volt. Nah, lalu mencari tegangan resistor Thevenin ketika semua sumber bebasnya tidak aktif atau diganti dengan tahanan dalam. Dilihat dari titik A, B. Sehingga ini kan harusnya kalau tidak salah di rangkaian itu ada 6, itu dihilangkan dan dijadikan seperti short circuit. Nah, sehingga RTH-nya sama dengan 4 ohm. Rangkaian pengganti Thevenin ini bisa kita jadikan seperti ini. Di sumber tegangannya itu ya adalah 19 volt. Untuk resistornya itu ada 4 ohm. Untuk resistor 2-nya 4 ohm. Sehingga ini kan 4 ohm sama 4 ohm ini kita serikan, lalu sehingga 19 8. Next. Nah, ini contoh soal yang kedua. Tentukan nilai arus I dengan teorema Thevenin. Di sini ada 4 resistor yang digunakan. Arusnya 3 ampere dan tegangan sumbernya 12 volt. Nah, untuk jawabannya pertama, tentukan titik nilai. Nah, hampir sama dengan contoh soal pertama, yaitu kita short circuitkan, tapi yang kita short circuitkan di resistor 4-nya, yaitu yang terletak pada 6 ohm di bagian dekat arus 3 ampernya. Next. Nah, untuk teorema contoh soal kedua ini, Thevenin ini kita menggunakan analisis node. Nah, ini node sudah kita tentukan dulu tegangannya. V1-nya itu terletak di hubungan antara resistor yang 4 ohm dengan tegangan sumber. Di sini tetap sama, hanya tegangan satunya tuh kita tentukan. Jika ditinjau node voltage atau tegangan 1 per 6 tambah tegangan 1 dikurang 12 per 12 dikurangi 3. 12 V1 ditambah V1 dikurang 12 min 36 sama dengan 0. 3V1 sama dengan 40. Ini dari hasil perhitungan yang 2V1 ditambah 2V tambah V1 ini dapatnya 3V1. Untuk 48 ini ada 12 tambah 36. Jadi hasilnya 48 di V1 sama 48 per 3 sama dengan 16 volt. Sehingga
VAB atau VOC 4 kali 3 tambah V1 sama dengan 12 ditambah 16 sama dengan 28 volt. Nah, ini untuk hasil untuk V1-nya. Next. Nah, untuk mencari RTH ketika semua sumber bebasnya tidak aktif atau diganti dengan tahanan dalam atau yang biasa kita sebut itu adalah RD. Lihat dari titik AB-nya, didapat RTH atau tahanan Thevenin itu ini seperti kita paralelkan 6 kali 12 per 6 tambah 12 tambah 4. Yaitu hasilnya 7 tambah 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Nah, di sini RTH-nya kita dapat yaitu 8 ohm. Rangkaian pengganti Thevenin ini sudah kita lihat gambarnya ini. Itu sudah diperhitungkan tadi ya. Nah, untuk di tegangan sumbernya itu ada 28 volt. Resistor pertama ada 8 volt, 8 ohm. Untuk resistor 2-nya itu ada 6 ohm. Nah, arusnya terletak di pada 6 ohmnya di titik AB-nya. Nah, dapat hasil arus sama dengan 28. Tinggal kita tambahkan karena itu seri ya. 8 tambah 6 sama dengan 14. Jadi 28 per 14 sama dengan 2 ampere. Next. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik. Selanjutnya adalah contoh soal dari teorema Norton. Untuk contoh soal ini akan dibawakan oleh saudara Dala Begi Andrian. Untuk saudara Dala, dipersilakan. Contoh soal teorema Norton. 1. Tentukan nilai arus dengan teorema Norton. Rangkaian dapat kita lihat. Sumber arus sudah jelas terlihat pada gambar tersebut. Langsung ke pembahasan jawaban. Tentukan nilai A, B pada R, di mana parameter I yang ditanyakan. Hitung ISC. Next. Jadi, jauh dari 1. I1 sama dengan 6 ampere untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2, V sama dengan 0. Negatif 5 tambah 8 dalam kurung I3 kurang I2 sama dengan 0. 8 dalam kurung I3 kurang I2 sama dengan 5. Untuk persamaan 2 kita substitusikan. Jadi persamaan 2. 8 dalam kurung 3I1 per 2 kurang I2 dengan 5. 4I2 sama dengan 5 menjadi I2 sama dengan 5 per 4 ampere. Sehingga ISC sama dengan IN sama dengan I1 kurang I2 sama dengan 6. Negatif 5 per 4 sama dengan 19 per 4 ampere. Next. Untuk mencari RTH, ketika semua sumber bebasnya tidak aktif atau diganti dengan tahanan di dalamnya, dapat dilihat dari titik AB, seperti rangkaian ini. Rn sama dengan 4 ohm. Rangkaian pengganti pada Norton dapat kita lihat pada gambar berikut. Langsung masuk ke pembahasan. I sama dengan 4 per 4 tambah 4 IN sama dengan 4 per 8 kali 19 per 4 sama dengan 19 per 8 ampere. Next. Tentukan nilai V dengan teorema Norton. Untuk soal nomor 2. Dapat kita lihat pada gambar rangkaian tersebut. Langsung masuk ke pembahasan. Untuk mencari ISC, dapat kita lihat 20 ohm per 12 ohm menjadi
RP sama dengan 20 kali 12 per 20 tambah 12 sama dengan 240 per 32 sama dengan 15 per 2 ohm. V1 sama dengan RP per RP tambah 5 kali 18 sama dengan 15 per 2 per 15 per 2 tambah 5 kali 18 sama dengan 54 per 5 volt. ISC sama dengan IN sama dengan V1 per 20 sama dengan 27 per 50 ampere. Next. Untuk mencari Rn di titik AB, dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk pembahasannya, 5 ohm per 12 ohm menjadi Rp sama dengan 5 kali 12 per 5 tambah 12 sama dengan 60 per 17 ohm. Rn sama dengan Rp tambah 20 ohm sama dengan 60 per 17 tambah 20 sama dengan 400 per 17 ohm. Untuk rangkaian pengganti Norton, dapat kita lihat pada gambar ini. Untuk pembahasannya, Rn pada 40 ohm menjadi Rp sama dengan 400 per 17 kali 40 per 400 per 17 tambah 40 sama dengan 400 per 27 ohm. Sehingga V sama dengan IN X kali Rp sama dengan 27 per 50 kali 400 per 27 sama dengan 10.800 per 1.250 sama dengan 8 ohm. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan presentasi yang kami bawakan bisa dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.